Assalamualaikum, hai selamat pagi anak-anak mustika semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, di tengah keadaan pandemi seperti ini yang kasus dimana lagi tinggi-tingginya. Bisa harap kalian tetap jaga prokes ya, tetap di rumah ya nak ya, menjaga kesehatan tubuh kalian. Oke. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, jangan lupa kalian persiapkan semua alatnya ya. Kemudian kalian berdoa ya. Oke, hari ini Miss Deka akan menjelaskan pelajaran IPA, di mana pelajaran IPA hari ini kita akan mempelajari bab baru ya nak ya, yaitu bab 7. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari bab 6 yaitu tentang kalor ya. Nah, sekarang kita akan ke bab 7 yaitu tentang siklus air. Nah, kita akan membahas tentang air nih di bab kali ini ya nak ya. Oke, pada pertemuan kali ini ada kompetensi dasar yang harus kita capai, yaitu KD 3.8, yaitu menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup ya nak ya. Nah, dimana tujuannya misalkan menjelaskan proses siklus air dan kegiatan manusia yang dapat mempengaruhinya. Oke, sekarang silakan buka bukumu halaman 97 nak. Nah, karena Miss Eka akan menjelaskan bab tentang siklus air ya. Nah, salah satu ya faktor yang memungkinkan makhluk hidup tinggal di bumi ini adalah ketersediaan air ya nak ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita selalu membutuhkan air ya nak ya. Nah, air itu gimana prosesnya ya? Apa ada siklusnya ya kan? Nah, itu gimana caranya? Bagaimana prosesnya? Nah, kita akan gali ya di bab ini nak ya. Nah, karena Miss Deka tadi bilang adalah makhluk hidup ini memerlukan air untuk kelangsungan hidup kita ya. Air selalu tersedia di bumi karena adanya siklus air tadi nak. Nah, salah satu tahapan siklus air adalah hujan ya. Nah, kayak akhir-akhir ini juga sering hujan ya nak di tempat kita ya. Nah, tapi gimana sih bisa terjadinya hujan ini? Nah, nanti simak ya penjelasannya ya. Hujan lebat yang turun terus-menerus ini juga dapat menyebabkan banjir ya nak ya. Banjir merupakan akibat dari terganggunya siklus air. Nah, oke, dari mana sih Miss datangnya hujan? Ya, pernah nggak kalian berpikir dari mana air hujan itu berasal? Ya, hujan merupakan salah satu peristiwa alam ya nak ya. Air hujan ini berasal dari air di permukaan bumi kita ini ya nak. Dari air yang dari kita ini, dari permukaan bumi kita ini yang menguap ya, menguap oleh sinar matahari. Nah, gimana proses pembentukan hujan itu? Nah, di buku kalian halaman 98 itu ada ya gambar siklus air ya. Itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ya nak ya. Nah, apa saja perubahan benda yang terjadi dalam siklus air? Nah, ini juga ada ya nak ya di materi sebelumnya, perubahan wujud benda ya. Tapi kita akan bahas bagian A, siklus air di halaman 98. Karena lihat di sini ada gambar yaitu proses siklus air ya nak ya. Nah, di sini ada nomor-nomornya, nanti kalian bisa lihat ini penjelasannya apa saja ya. Oke, air bagian A, siklus air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok ya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Tanpa air, makhluk hidup di bumi ini tidak dapat bertahan hidup. Air di bumi ini mengalami siklus air, yaitu proses perputaran yang terjadi secara terus-menerus dari permukaan bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke permukaan bumi. Oke, seperti yang kita tahu bahwa air, kita butuh air ya. Kita sehari-hari minum pakai air, mencuci pakai air ya, cuci baju, cuci piring, mandi ya nak ya. Banyak hal yang kita kita perlukan air ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau misalnya pas mati lampu nggak ada untuk mengumpulkan air itu ada mesin air ya itu nggak jalan, gimana rasanya? Pasti kan kita mau ngapa-ngapain kita nggak bisa gitu loh ya kan, mau mandi, mau buang air kita nggak ada air gitu, kita kan nggak bisa ya nak ya. Apalagi kalau airnya nggak ada untuk minum, jelas kita kehausan ya, dan kita nggak bisa bertahan, kita akan dehidrasi seperti itu ya nak ya. Jadi namanya air itu perlu banget untuk kita bertahan hidup ya. Oke, perhatikan di sini nah ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah ada tanda panahnya ya. Nah, dalam proses
tersebut ya nak ya, air ini mengalami perubahan wujud melalui proses evaporasi. Evaporasi ini adalah penguapan ya. Kemudian ada kondensasi juga, pengembunan, dan juga ada presipitasi, yaitu jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Skema siklus air dapat dilihat pada penjelasan gambar berikut ini. Nah, gambarnya sudah ada ya. Jadi kita lihat, kalau kalian lihat ada panah yang bergelombang, itu nomor 1 ya. Itu adalah sinar matahari memanaskan air yang ada di permukaan bumi. Ya, ada air sungai, air danau, air laut, air dari hasil pernapasan manusia gitu ya. Kemudian ada hewan dan kandungan air di tumbuhan hijau ya, sehingga mengalami penguapan ya, mengalami penguapan. Jadi air-air yang ada di bumi ini dipanaskan oleh sinar matahari dan hasilnya akan menjadi penguapan ya. Jadi tuh kayak misalnya kita lihat ya di gambar ini ada air yang menggenang ya, kemudian matahari ini mengenai air yang ada di bumi tersebut, entah di sungai, entah di laut gitu ya, kemudian akan menguap naik ke atas ya. Nah, tahap ini dinamakan dengan evaporasi ya. Adapun penguapan pada tumbuhan disebut transpirasi. Nah, evaporasi ini ya prosesnya tadi ya nak ya. Nah, jadi seperti itu. Setelah menguap kita ke nomor 2. Nah, uap airnya kan naik tuh, lihat panah yang bergelombang ya, akan naik menuju atmosfer bumi ya. Nah, semakin tinggi dari permukaan bumi ya, dia naik ke atas ya nak ya. Uap air tersebut akan mengalami pendinginan ya, membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air ini disebut kondensasi ya. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Kalau kalian lihat di sana ya nak ya, uap air itu naik menuju atmosfer bumi itu disebut kondensasi ya. Jadi proses perubahan wujud uap air menjadi titik air juga ya. Nah, kemudian dia akan jadi kumpulan titik air itu akan membentuk namanya awan. Nah, kalau lihat awan itu kalau putih ya berarti masih belum banyak airnya ya nak ya. Nah, tapi kalau sudah mulai seperti mendung ya nak, hitam, itu sudah banyak airnya di sana ya. Oke, jika kondensasi terus-terus berlangsung ya, titik-titik air yang membentuk awan tadi akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik-titik air akan menjadi lebih berat ya. Kalian lihat di nomor 3 ya, akan berat tuh. Kalau udah berat berarti sudah nggak mampu lagi menampung titik-titik air, maka titik-titik air ini akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk yang namanya hujan. Lihat nomor 4 ya. Nah, proses turunnya titik-titik air ini dinamakan presipitasi ya. Jadi kalau awan udah nggak sanggup menampung, dia akan turun hujan. Air tersebut akan sampai ke seluruh permukaan bumi, termasuk ke dalam tanah. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Air yang ada di permukaan bumi akan kembali menguap oleh pengaruh panas matahari. Ya, jadi lihat nomor 5 ya nak ya. Infiltrasi ini adalah air yang sampai ke tanah gitu ya. Nah, proses penyerapan air ke dalam tanah namanya infiltrasi ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang proses siklus air ya nak ya. Bagaimana juga proses terjadinya hujan seperti itu ya. Jadi di sini juga Miss punya videonya, jadi silakan disimak ya. Ini proses dari siklus air tadi ya. Oke. Sekian penjelasan dari Miss Tika ya tentang siklus air. Semoga apa yang dijelaskan hari ini menambah pengetahuan buat kalian ya, kemudian menambah wawasan
teman-teman juga ya paham ya. Kayak kurang jelas kalian bisa cari di YouTube, itu banyak sekali penjelasan tentang siklus air ini ya. Jadi terima kasih sudah menonton video penjelasan dari Miss TK. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.